Tidak satu dia. Berpisah. Bapak di Dia surga, tetap Yesus di satu bumi. hakikatnya itu satu. Nggak ada hakikat itu satu begitu. Hakikat Yesus manusia, hakikat Bapak roh. Ya memang beda. manusia dia 100%. Aku setuju. Aku sepakat bahwa Yesus itu adalah manusia 100%. Oke, tapi Tuhan 100% juga. Berarti Gitu. Yesus 200. Jadi Yesus 200%. Itu Pak. Jadi jangan Loh, kau sendiri yang ngomong loh. biarpun Bapak tidak 200%. Ya aku percaya bahwa dia 100% bahwa manusia. Iya. Dia 100% Berarti Yesus, bahwa Yesus dia Allah, 100% iya. apa 200 nih? Kalau masalah kemanusiaan Yesus ya dia memang manusia, dia lahir dari. Berarti manusianya Yesus bukan Tuhan ya? Iya memang kemanusiaan bukan Tuhan, iya. Berarti Yesus bukan Tuhan nih. Tapi di dalam diri Yesus itu adalah Allah. Oh, berarti Yesus ini terbagi dua. Fisiknya manusia, bisa. rohnya Tuhan. Firman Allah yang menjadi manusia. Terus Begitu, Yesus Pak. ini manusia atau Tuhan? Ada manusianya dan ada Tuhannya. Ada Oh, Tuhannya, jadi ada manusianya. jadi Seperti Yesus itu, Pak. ini manusia campur Tuhan. Yo, Terserah Bapak aja lah kalau aku. lah Anda sendiri yang ngomong loh barusan. Sendiri Yesus ini manusia campur Tuhan. Bukannya bingung ngapain aku Ya mana kali lanjut dulu mana seperti tadi? ini. Saya kok jadi ingin cari obat ini. Aduh, terusin dulu. cari kopi minyak rem dulu Bang Handi. Kalau kami percaya Yesus sebagai juru selamat 100%. Sampai kami mati pun Enggak. tidak masalah. Jadi Yesus itu jadi ceritanya dia itu siapa? Anaknya Maria ini siapa? Jadinya dia Tuhan atau manusia? Ya dia Tuhan. 100%. Tuhan. Ya 100% Tuhan. Karena Bukan manusia. firman Allah yang menjadi manusia. Perkataan Allah yang menjadi manusia. Seperti perkataan mbaknya ini. Kalau mbaknya ini berkata terus kalau memang ya di apa yang dijadikan, apa yang diperkatakan mbak ini rumah, misalnya keinginan mbak ini mau buat rumah gitu ya, hanya berkata-kata saja udah jadi rumah seperti itu. Iya, tapi gitu kan saya nggak bukan ada rumah. seperti Tapi kan itu. saya bukan rumah. Nggak, contoh, ini sebuah contoh. Iya, kalau sebuah contoh kalau ada saya. kemampuan mbak seperti Nah, iya. seperti Tuhan bisa juga mbak itu buat seperti itu. Iya, Makanya kalau kita saya jangan berkata-kata kemudian makanya menjadi jangan kita rumah, itu membatasi saya nggak jadi Allah. rumah tetap ada, saya tetap ada, saya nggak berubah jadi rumah, saya nggak sama dengan rumah. Makanya kita itu maksudnya apa perencanaannya mbak, perkataan apa yang dikatakan mbak kalau merencanakan membangun misalnya rumah jadi gitu kan. Iya, Makanya kalau kita saya mau bangun rumah seolah-olahnya manusia jadi ini gitu kan rumahnya, tapi saya bukan rumah gitu loh. Nah ini seolah-olahnya manusia ini- Bapak ini berfirman terus jadi Yesus, jadi manusia ini kan bapaknya Iya, tetap makanya Bapak kan, bukan manusia kan? Dengar dulu, manusia ciptaan kita sebagai manusia ciptaan itu harus sadar dong, jangan membatasi ruang dan Kau waktu lah yang batasi Allah. Tuhan, kau jadikan Yang manusia membatasi ruang dan terbatas, waktu woy. Allah itu orang yang Sebentar. yang Pak Daniel, jangan Pak Daniel. membatasi ruang dan waktu Iya, Allah. kita nggak boleh membatasi Tuhan ya Pak ya, bener ya? Ya memang. Oke, manusia itu terbatas tidak? Manusia terbatas nggak? Keinginan Tuhan Manusia terserah itu dia. terbatas nggak, Pak? Coba Pak Manusia simak dulu. terbatas ya, kalau Manusia terbatas. tapi Tuhan tidak Terus terbatas. Tuhan Anda Jangan katakan dibatasi ruang dia dan waktunya. itu, nah kan dia ngomong sendiri. Terus Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, Bapa dengan firman-Nya menjadi manusia. Lalu siapa yang membatasi Tuhan? Anda mengatakan manusia terbatas. Anda Ya, manusia menuhankan terbatas, iya. manusia. Iya. Tapi Tuhan Anda tapi jadinya manusia, Anda yang membatasi Tuhan. Tuhan itu Tuhan, ya memang dia Tuhan kok. Iya, jadi terbatas kan? Beda. Saat Tuhan Anda menjadi manusia, dia terbatas atau dia maha kuasa? Dengar dulu Mbak, Yesus sama kita ini beda. Nah, Yesus Beda manusia jauh. bukan, Yesus Seribu manusia kali enggak. bedanya. Yesus manusia enggak. Kemanusiaan Yesus itu dan ketuhanan itu ada dalam dirinya. Karena Yesus dia firman Allah. Baca di Yohanes 1 ayat 1 ya udah, coba. kembali lagi nih. Kalau Yesus itu Tuhan dan Firman tidak itu manusia. apa? Saya tanya dulu. Kalau kalian biar mengerti. Firman itu apa? Saya tanya kalian. Firman itu apa? Perkataan. Kalau perkataan, nah itu perkataan Allah yang menjadi manusia, oke? Tapi tidak bisa dipisah, tidak bisa Oke, kita batasi perkataan ruang dan waktu Bapa. Allah.
perkataan Bapa menjadi manusia. Betul? Iya, Betul nggak? betul. Betul. Oke. Kalau Iya. perkataan Bapa menjadi manusia, ini Bapaknya tetap ada atau sudah berubah jadi manusia juga? Atau Bapaknya tetap ada? Di mana? Kan kau tadi bilang firman itu adalah perkataan Bapa yang menjadi manusia, yaitu Iya, Yesus biar paham kan? kan. Iya kan? Makanya saya Nah, tidak ngomong makanya firman, saya ini biar Bapak paham masih ada perkataan apa itu enggak? aja. Saat firman menjadi manusia, ini Bapak tetap ada enggak? Bapak tetap ada di tempatnya. Tempatnya di Gitu. mana? Tempatnya di mana? Ya di surga. Berarti enggak jadi satu sama Yesus, karena Ya, tempatnya hanya berbeda. perkataan tadi yang pergi, hanya perkataan dia tadi yang pergi. Ya udah, kalau perkataannya aja dia yang Gitu. pergi, Bapaknya tetap di surga, berarti dia nggak menyatu. Kalian dipaksain, terus di ajaran kalian juga ada seperti ini juga ceritanya. Nggak usah lah sok-sokan ke ajaran saya. Enggak. Ajaran saya baca Al-Quran aja kok belum bisa. bukan kok banyak sosokan itu. enggak. Di ajaran kalian ada juga seperti ini perkataan itu. Ya kan perkataannya, Ada kan? bukan Ada Tuhannya kan? yang berubah. Oh. Tuhannya kan nggak berubah. Tuhan mau menciptakan langit dan Tapi bumi. Tuhan mau kalian- menciptakan macan, harimau, macan tutul, segala macam. Ya udah ciptain aja. Nggak ada tuh kami nyembah gunung, nggak ada kami nyembah bumi, nggak ada kami nyembah bulan. Tapi kalian tidak mengimani kan Isa Al-Masih apa? Udah ada Isa ya bacot, Isa. udah jadinya Isa ini. kan Isa. Enggak, gini. Ada cerita itu, ada cerita aku baca juga itu di Aku nggak Al-Quran nanya kalian cerita itu. Kau tuh loh bingung aja. Tuhanmu Sama, aja nih jadinya gimana kok yang ada benar. sama-samanya gitu, ada samanya seperti itu, tapi cuman Waktu- namanya kalian pakai Isa, kami itu pakai Yesus, tapi aku nggak mengerti kok bisa ada di Nggak sini. ngerti ya itu udah aja. diam. Kalau nggak ngerti diam. Kalau nggak ngerti diam. Loh, Nggak apa yang ngerti nggak kan? ngerti? Kan tadi kamu bilang tapi aku Jangan nggak ngerti. Ya kalau nggak dipaksain. ngerti diam. Karena kalian itu tidak percaya Yesus, makanya Ya udah kalian diam. paksain kami. Ya udah harus diam. percaya Allah, gitu kan. Diam. Eh, Diem dulu ya. Beritakan Injil ke seluruh makhluk. Nggak usah kau sok-sokan mau bahas yang lain. Nah, ya biar bertobat. ini Maria mengandung Yesus. Ini jadinya Yesus waktu di kandungan Maria dia dan Bapa adalah satu tetap atau enggak? Dia tidak, udah aku jawab tadi. Dia itu tetap di tempatnya. Berarti nggak pernah. Kamu Berarti udah- aku dan udah Bapa pernah adalah ini. satu itu maksudnya apa? Hah? Aku dan Bapa adalah satu itu maksudnya apa? Iya, karena roh itu kan perkataan Allah tadi ini nggak bisa terlepas dari Allah tadi ini. Kan Aku tuh perkataannya nanya, dia, perkataannya aku dan dia itu nggak Bapa bisa adalah satu. masa perkataanmu itu diambil orang, nggak mungkin perkataanmu itu diambil Gimana orang, sih kan ini nggak orang? mungkin. Pasti kembali kepada dirimu sendiri, gitu. Makanya nggak bisa berpisah. Aku dan Bapa adalah Aku satu dan itu Bapa maksudnya adalah satu, apa? berarti Aku kita, nggak nanya nggak firman. bisa. Aku nggak nanya Gitu. firman itu. Loh, nggak nanya ikut terus nanya Muhammad, nanya Loh, Muhammad, aku nggak- nanya. Aku nggak nanya firman. Aku nanya. Apa sih ini orang ini? Sorry bang, saya bilang Muhammad tadi, apa namanya itu ya? Ah, ini nih mbaknya ini loh, ya itu Kenapa? perkataanmu Bikin kau itu nggak takut? mungkin. Ya bukannya takut, ngapain aku takut itu? Aduh, Ya ini emang loh, saya kau apa yang nggak usah apa yang salah? kabur, nggak usah Cuman kan nggak enak panik. sama Gini loh, bapak-bapak. ini Kan aku ada cuma yang bawa bapak data tadi yang simpel bilang loh, kita. datanya simpel loh yang aku bawa. Cuma Ya tulisannya kalau kayak simpel gini loh. pakai aja kamu. Ini loh, aku tanya kamu, aku dan Bapak adalah satu. Ini maksudnya apa? Di sini nggak ada tulisan-tulisan firman apa, nggak ada. Ini cuma aku dan Bapak adalah satu. Ini maksudnya apa? Baca Bisa nanya dari loh. ya, Yesus yang berkata itu mbak. Aku nggak nanya siapa yang ngomong. Aku nanya ini maksudnya apa? Satu apa? Gimana sih? Aku Tapi tahu ini itu- Yesus yang ngomong. Aku tanya ini satu apa? Maksudnya satu grup kah? Satu rumah? Satu atap? Satu piring? Satu apa? Kalau kamu nggak ngerti belajar lagi. Iya nggak makanya usah. saya tanya ke kamu. Ini satu apa maksudnya? Kalau nggak bisa jawab Ya, tinggal bilang aku satunya juga nggak itu. tahu gitu. Satu kesatuannya itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Apanya yang nggak bisa apanya. dipisah? Apapun itu. Apanya yang Iya, nggak bisa karena dipisah? dia itu yang menjadi manusia ini kan perkataan alam. Ngapain dia buang katanya dia lepaskan? Nggak mungkin dia lepaskan. Ini Tetap oke. dia. Berarti pegang ini yang kuat. ini yang nggak bisa Sama juga dipisah ini. manusia. Apa yang dipegang, Aduh. apa yang diperkatakan tetap dia pegang. Ini apa sih naik? Jangan pakai rok lah. Ini berarti aku dan Bapak kamu ini jangan maksudnya pakai- Yesus. Makanya kamu tuh jangan kayak gitu. Kalau ngomong sama perempuan aja nggak bisa gantian sih.
ini Yesus dan Bapa adalah satu, berarti nggak bisa terpisah tuh, Yesus dengan Bapa selalu bersama-sama. Ya pasti. Pasti waktu Yesus di kandungan juga Bukan. sama-sama Bapa. Dia satu, dia bukan jalan duduk duduk bareng atau tidur bareng, enggak. Dia satu Oh, di enggak dalam duduk diri bareng. dia. Di Oh, justru di dalam dirinya. Di mana? Iya, karena Yesus dia yang di dalam perkataannya Bapa atau itu- Bapa di dalam Yesus? Terus perkataanmu di itu dalam, enggak kan kamu kan bilang di dalam dirinya. Ini siapa yang di dalam, siapa yang di luar gitu loh. Kalau ada yang di dalam berarti kan ada yang di luar. Ini Yesus yang di Terus dalam Bapa perkataanmu itu- atau Bapa yang di dalam Yesus? Aku tanya loh, kan kamu yang bilang ada dengar yang di dulu, dalam. perkataanmu itu ada di luar. Loh. Perkataanmu itu ada di luar ya. Perkataan saya itu ya hanya perkataan. Ini ada fisiknya. Hanya perkataan. Ini ada Oh, fisiknya. kalau Terus kamu Bapak kan belajar kalian lagi lah. menurut kalian Bapak itu roh kan? Iya kan? Menurut Kristen kan Bapak itu Jangan roh, gimana sih? dipaksa-paksain. Kok paksa? Terus enggak, kamu kan tadi bilang ada yang di dalam. Nah, yang di dalam itu siapa? Yesus yang di dalam Bapak atau Bapak di dalam Yesus yang saya tanya? Ya dia adalah satu. Iya, satu. Ini yang di dalam ini siapa loh? Kamu tahu gincuku ini gincu. Ini di dalam ada sticknya. Ini di luar, ini ada penutupnya. Sticknya di dalam bungkus gincu. Ini namanya. Ada di dalam, ada di luar. Nah, ini yang kamu bilang ada yang di dalam. Itu siapa yang di dalam? Kalau kalian tidak mengerti, nggak usah. Kamu nanti pusing sendiri. Ngapain? Oh, berarti ketuhanan Kristen membuat pusing ya? Loh, maksudnya kamu yang pusing loh, bukan aku. Aku Iya, udah berarti paham. ketuhanan Kalau Kristen aku itu nggak paham, membuat ngapain pusing aku? ya? Lo kan saya tanya. Terus kamu kan nggak bisa jelasin lah. Kamu aja yang Kristen nggak bisa jelasin kok gimana? Oh ya kami yang nggak Kristen mau paham. Gimana sih? Berarti ketuhanan Kristen bikin pusing. Kalau kamu hanya bahaskan kekristenan, keimanan Kristen, kalau kami membahaskan kalian nanti apa ya? Apa? Oh, itu menghujat terus itu gitu. Ya pakai data dong. Kamu kalau mau bahas Islam boleh pakai data, tampilin kayak aku gitu aja gampang kok. Kami nggak baperan kok kayak kamu gitu, apalagi cuma ngomong, ngerocos, nggak pernah nampilin data. Oh, Kami itu nampilin laptop. data gitu Oh, loh. pakai laptop Mbak ya? Enggak pakai laptop, pakai PC. Oh, itu laptop ya? Oh, itu. PC, bukan laptop. PC, tahu Bagusnya. PC. Tahu PC. Iya. Tahu PC. Kalau saya hanya Alkitab aja langsung. Bagus. Terus kamu kalau mau bahas Islam kamu cuma cari di Bible dari Google, mana ya. bisa? Katanya mau bahas Islam, cuma punya Bible piye to, Ndok. cari di Google ya. Ya udah carilah kalau kamu mau bahas Al-Qur'an ya kamu harus punya perangkat. Kamu beli Al-Qur'an langsung atau kamu punya apa Makanya gitu. kalau Ya mau- udah kok malah curhat kalau mau nangis di sini, pintar, cuma punya Bible aja mau bahas Kalau mau Al-Qur'an pintar gimana sih? Mbak, kalau mau Apa? pintar Mbak, saya izinkan Mbak itu harus beli Alkitab Kristen biar baca dari Kejadian, Dari mana? Keluaran, Kejadian Ini sampai ini udah Wahyu. punya ini LAI udah punya Iya. udah punya dari kejadian sampai Bagus, Wahyu bagus. udah punya. Saya biar punya ayat nanti favorit. Mbak Saya itu punya dipakai ayat Tuhan. favorit. Saya punya ayat favorit. Saya udah pernah belajar itu. Itu bagus. Justru karena saya belajar Bible, saya masuk Islam. Di dalamnya Bible itu ada ayat yang membuat terguncang, tahu nggak? Apa itu? Yang Mau tergantung tahu? Mbak itu apa? Kan kau bilang suruh belajar kau suruh belajar kan dari kejadian, keluaran sampai Wahyu kan? Terus Benar, Mbak mau. itu apa yang digoncang hati Mbak itu? Mau. Coba dong. Aku tunjukin. Coba. Ya tunjukin coba Mbak. Saya nggak tahu itu. Oke, aku tunjukin. Nih ya. Di mana itu Yehezkiel. pasal berapa itu? Yehezkiel 23:19. Oh di kejadian ya, di apa perjanjian lama ya? Oh gitu. Oh gitu sayang. Cium juga dah biar kamu nggak Ih marah-marah. jijik, bau babi aja banyak ngomong. Diam ya, Kafir diam dulu ya, Fir ya. Aku baca Kalau nih. cewek yang ngomong aku suka banget. Diam. Cium terus. Terus. Ini kenapa sih birahi sekali? Belum dibacakan udah birahi, ini gimana ya? Diam dulu lah. Yehezkiel 23:19. Jangan terlalu serius, nanti kan pusing, Mbak. melakukan Aduh. lebih banyak lagi persendalannya sambil teringat kepada masa mudanya. Waktu ia bersendal di tanah Mesir.
Ia berahi kepada kawan-kawannya bersendal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Au 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 au. Itu perjanjian lama sayang. Menginginkan Perjanjian lama kemesuman sayang. masa mudamu waktu orang Mesir memegang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Au 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 au. Aduh, kok Itu bisa? perjanjian lama sayang. Aku baca juga itu sayang, tapi itu perjanjian lama. Kan tadi katanya suruh baca Sayang, dari Kejadian jangan sampai bingung. Wahyu. Kok nggak usah panggil aku sayang? Jijik kali aku dengar kafir-kafir pemakan babi nih ngomong sayang. Jijik lah, udah muka peta, mau babi pula. Diam. Gak usah ngomong sayang-sayang Kak. Ya, jangan gitu. Jangan bilang babi. Ya, Makanya, ini kenapa ya? yang perkataannya- Kok bisa ya? Kok bisa ya Bible ini katanya berisi firman dari Tuhan gitu loh. Kok firman Tuhan kok begini Itu? banget sih? Ini gimana Itu ini? kan Ini perjanjian sayang. Aku belajar apa ini Perjanjian kalau kayak lama itu begini? sayang. Gak usah sayang-sayang, kau najis. Sayang, cium dulu. Biar diam nih. Kenapa Perjanjian ya? Ini lama itu, kenapa sayang. oten-oten ini memang apa ya? Memang karena bani kulup dia ya memang ya. Birahinya nggak karuan nih memang ya. Ini kenapa ya? Apanya Ini birahi? Bible Kamu itu santai. katanya. Mau birahi itu selangkangan Udah, nggak diam, mau. diam, diam. Santai. Diam. Jangan Kamu ngomong memang harus birahi, menikahi. Kamu memang harus mengawini sendal, tapi bukan saya karena saya bukan pesendal. Paham kau? Di Maaf kekristenan aja, Bu. itu saya heran ya. Kenapa sih firman Tuhan kok kayak begini gitu loh? Bahasanya kok begini banget gitu loh. Itu di perjanjian lama sayang. Emang perjanjian lama kenapa? Kan Tuhannya Kristen kenapa? Katanya Tuhan berfirman menjadi manusia. Terus Tuhannya kenapa memang waktu dia belum jadi manusia aja bahasanya aja udah kayak gini, cemana nih? Kalau aku Aduh, nggak bahaya ngomong, saya kira. kalau aku ngomong nanti Ini salah. ini gimana ini loh? Ini kenapa kok firman Tuhan Terus ada kalau ngomong aku aurat tanya, keledai, Mbak, zakar kuda barang aduh Mbak, kalau Nggak aku bahaya, masuk saya kamar mandi harus kaki kiri, terus keluar kamar mandi pakai kaki kanan, terus kenapa Iya itu? dong, itu ada aturannya. Terus ini kenapa? Kok malah ngomongin Terus kalau zakar? berak- Ini kalau firman berak Tuhan loh, gosok. katanya suci. Kalau Gimana berak, ya? gosok pakai batu gimana? Hah? Itu coba. Gimana ya ini ya? Terus ini yang masalah persendal-sendalan tadi itu, masalah birahi, memang saya heran ya, kenapa? Udahlah bahasanya vulgar, ya kan? Terus disuruh kawin apa nih? Kawin sama apa nih? Ini Hosea 1:2 ini. Itu Ketika mungkin perempuan Tuhan sundal gitu mulai ya. Perempuan sundal bukan sendal. Iya, harus saya sensor juga lah. Perempuan gitu loh. sundal. Maksudnya Soalnya TikTok sundal itu juga orang tidak biasanya kuat. sensitif sama bahasa Biblemu tuh nggak kuat TikToknya. Soalnya bahasanya terlalu au gitu. Diam dulu ya. Hosea Tidak 1:2 masalah. ini. Biarpun Hosea 1:2 nih. Diam, mulut kau diam. Mamam tuh kos kaki busuk. Diam kau dulu ya. Hosea 1:2 nih. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, pergilah ia kepada Hosea. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ini firman Tuhan. Tuhan berfirman suruh ngawinin perempuan sendal. Gak bahaya tak? Iya nggak bahaya tak kira. Katanya suruh belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Yang aku belajar kok bersendal-sendal gini, gimana ya? Masa harus jadi Kristen bersaing dengan pesendal? Oh, tidak bisa, rugi dong. Masa secantik ini bersaing dengan pesendal? Rugi dong. Ini apa ini firman Tuhan kayak gini nih? Sendal ya. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Dek, Tambahin lagi, Natali, perlu. Tambahin lagi. Mantan sendal Hosea nah. 2, Coba cek Hosea 2:16. story. Aduh, berisik banget sini sih. Siapa nih sih? Sini Dito Bebe. orangnya berisik aja Dito. Ini Kang Dito apa Kang Dito? Apa yang dibahas? Apa yang ditambah Kang Dito? Hosea 2 nomor 16. Oh, Hosea 2:16. Ini ya. Ini. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. Dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Aduh, Mak. Kok ngeri kali, Mak. Suamiku. Tapi aku tahu loh istrinya itu sebenarnya siapa itu.
Aku pun heran juga. Daniel, buka mic-mu. Traveling dia gara-gara au-au. Ngapain dia nih? Traveling kemana aja dia nih? Blender, jangan berisik Blender. Kali kau congor kau. Blender, tenang, Blender, tenang. Kenapa ya bisa gitu ya? Ini Bang Bian ini siapa? Kristen. Daniel lagi mampet soalnya macet dia. Oten. Blender dari Medan. Ten. Longor. Tadi, iya longor ini, longor. Tadi ini katanya untuk Blender mengerti kekristenan itu harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi blow on. Katanya harus ini baca dari Kejadian sampai Wahyu biar mengerti Kristen. Ini kok dari Kejadian sampai Wahyu kok ketemunya kok beserak banget kayak gitu. Hah? Apa ini firman Tuhan kok sendal-sendalan kayak gini? Apa birahi-birahi zakar kuda? Apa ini maksudnya? Nah tadi mantar persendalnya. Enggak dong. Itu perjanjian lama tuh sayang, tapi ada perjanjian baru. Ini yang mau ngomong siapa sih kalian tuh loh? Jangan kayak gitu lah. Kalian itu kebiasaan main pesendal rame-rame kayaknya kalian ini ngomong gak bisa gantian. Oke, lanjut Daniel. Siapa yang mau bicara? Itu sebenarnya aku mau melamar malam ini, sebenarnya aku lamar dia, tapi dia banyak inilah terus itu nanti kedengaran di luar kamar gimana sih? Kamu lamar siapa? Pesendal? Kamu mau lamar pesendal? Yang mana pesendalnya? Kamu masa saya bukan pesendal. Saya bukan pesendal. Sorry ya. Oh, nggak bisa dong. Saya bukan pesendal. Saya bukan pesendal. Paham kau? Bukan aku bilang kamu pesendal gitu, pesundal. Enggak gitu, jangan kamu narik ke kamu gitu, nanti salah ngomong lagi nanti. Jangan salah, aku nggak mau sundal-sundalin orang, ngapain itu, dosa tahu, dosa. Loh, itu saya. Kan Tuhan kau nyuruh kawinin pesendal, kok kawinlah pesendal. Itu perjanjian lama sayang. Well, kan Tuhannya sama kan? Yesus datang itu untuk menggenapi yang emang kotor Tuhannya itu. Ada berapa? Emang Tuhannya Kristen ada berapa sih? Sebentar. Itu kan perjanjian lama. Emang Tuhannya Kristen ada berapa? Ini yang aku baca firman Tuhanmu di perjanjian lama. Emang Tuhannya perjanjian lama sama perjanjian baru beda? Tuhanmu banyak gitu beda? Ada Tuhan lama, Tuhan baru? Ya ampun, Ya sebelum ampun. Yesus itu belum ada. Oh, berarti Tuhannya beda. Ada Tuhan lama, Tuhan baru. Astaga. Kok astaga gimana Ya, sih? Katanya perjanjian lama Yesus nanti belum belajar ada. terus sayang ya. Belajar Apakah udah apa? nikah sama cowok Belajar muslim apa, ya? weh? Belajar apa? Belajar apa? Tapi jangan sering teriak-teriak au terus itu sayangnya. Nanti malu nanti. Alah, tai kau diam kau tai. Apa Loten nih? Ngomong sayang-sayang mulut bawa babi ngomong sayang-sayang. Yang Blender Kau maju dong, tanggapin Blender. itu Biblemu. Tanggapin Biblemu, jangan kau ketawa-ketawa. Apa pantaskah isi kitab suci seperti itu? Pahamin, renungkan. Jangan dibawa ketawa bos. Itu kitab suci firman Tuhan. Tuhan itu menyampaikan perkataan yang baik, mengajarkan perkataan-perkataan yang baik. Tapi Tuhan sendiri pun perkataan tidak baik. Direnungkan itu. Jangan kalian bawa ketawa. Kayak mana kayak gitu? Pantas dikatakan kitab suci, nggak gugur. Hosea 3 nomor 1. Pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Matius 21:31. Pemungut-pemungut cukai dan wanita pesendal yang duluan memasukin ke dalam kerajaan surga. Nyambung nggak? Nyambung. Karena apa? Ya karena kasihnya Tuhan toh, dia kasihan sama manusianya. Dia mengampuni, sundalnya tadi itu mengampuni, mengasihi. Makanya kami seperti ini juga mengasihi, siapapun menyakiti kami itu mengasihi gitu, Bang. Ajaran Yesus unsur kasih? Ajaran Maksudnya Yesus mengasihi tidak ada kata-kata ampun di situ, pertobatan tidak ada. Janganlah teman-teman Kristen gini loh. Janganlah kalian. Jadi selama ini yang antikris itu kalian sendiri. Janganlah kalian tambah-tambahkan firman Tuhan itu. Itu orang yang selalu perkataan kotor, itu yang namanya antikris itu, Pak. Kok perkataan kita Bible muncul kok kotor perkataannya? Iya, maksudnya begini loh, apa yang tertulis? Apa yang tertulis? Perkataan kotor dalam Bible-nya dia. Itu yang namanya antikris. Bukan, begini loh. Sesuai apa yang tertulis di Wahyu, di Ulangan, janganlah kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan.
selama Bukan ini mengurangi, diskusi. bukan mengurangi itu. Jadi Tapi menggenapi itu Pak, menggenapi itu Apa ini? perjanjian lama dengan perjanjian baru ada. Cuman aku kenapa aku selalu begini? Ya nggak usah terlalu terlalu emosikan, itu nanti membawa yang tidak baik. Mendingan santai aja gitu kan. siapa yang emosi? Memang congorku kayak gini, kau pun lucu. Memang gaya cakap Ya memang begini. kalau nggak lucu kan, kalau aku nggak buat lucu kan kalian nggak ketahuan, malah darah tinggi gitu. Bapak ini kan sering darah tinggi Begini. tadi dari Oke, tadi. kita buktikan kalau kau tidak menambahi firman Tuhan, oke? Hukum yang terutama, apa kata Yesus? Tahu nggak hukum terutama? Hukum yang hukum kan teratas, yang menghujat terutama. Roh Kudus. Yang menghujat Roh Kudus itu yang hukumnya tidak ada pengampunan. Yesus mengatakan hukum yang terutama syarat untuk menjadi pengikut Yesus apa itu? Tahu nggak? Gimana ya? Ya coba. Markus 12:29. Inilah yang sering ya ditinggalkan bapak-bapak gereja. Dilompatin Markus 12:29. Hukum terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Baru yang kedua, kasihilah sama manusia. Pertanyaannya, apakah Tuhanmu itu Esa? Ya Tuhannya Esa. Apa arti Esa? Ya Tuhannya Esa itu ya satu itu kan ya. Satu ya, tunggal ya. Berarti syarat untuk menjadi pengikut Yesus ya, menjalankan hukum terutama mengesakan Tuhan. Sekarang kutanya samamu, siapakah Tuhanmu yang Esa, tunggal dan satu-satunya itu? Ya Yesus. Yesus ya, bukan Allah ya. Banyak Allah. kan, udah berapa itu? Udah 3, aduh mak, kayak mana kan? Berarti kan kalian antikris kan, bukan kalian sendiri anti. Makanya tidak bisa dipisahkan Pak. Aduh. Nah kembali lagi. ini kalian sendiri berarti yang antikris selama ini. Makanya Yesus selalu mengatakan, Yesus nggak pernah mengajarkan Trinitas. Dia mengesahkan Tuhan, itu hukum terutama loh. Satu-satunya Allah. Kenapa kalian tinggalkan dia? Jangan ada ilah lain, kalian adakan ilah lain. Makanya siapa yang antikris? Kalian. Kalau Makanya kita Matius kasih 7. Bapa, kasihlah kepadaku. Itu kata Yesus juga kan dia. Kalau kita mengasihi Allah, kasih juga kepada Yesus. Seperti itu ada ayatnya, tapi aku nggak. Kalian tidak menjalankan kasih sesuai perkataan Yesus. Satu perkataan Yesus enggak ada kalian ikutin. Siapa yang melihat Satu pun. Bapa? Siapa yang melihat Bapa? Lihat juga aku kata Yesus itu. Lihat dua-duanya lihat gitu. Perhatikan. Bukan Kalau ke kita tidak melalui situ. Yesus, maka kita itu percuma angan-angan kita bilang Allah kan. Kalau kita, saya bersyukur sekali bahwa firman-Nya itu menjadi manusia. Saya lihat Allah dengan mata kepala itu. Walaupun Tunggu sekali lagi, Daniel. Saya pastikan Daniel. Aku udah lihat. Daniel, saya pastikan kalau memang benar-benar kalian dikatakan pengikut Yesus, syarat utama untuk menjadi pengikut Yesus ialah mengesahkan Tuhan. Itu syaratnya, ya. Karena di atas hukum terutama, nggak ada yang lain. Oke, sekarang kutanya samamu, siapakah Tuhanmu yang esa, satu-satunya dan tunggal itu? Ya Yesus Kristus satu. Dia satu kesatuan dengan Bapaknya. Aduh macet, kan tengoklah satu kesatuan dengan Bapak. Inilah kan jelas ya. Berarti kalian tidak mengikuti kehendak Bapa. Lari ke Matius 7:21. Ini ya, yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oke, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya itu Nah ini kan. Nah, berarti benar ya, ketika kalian tidak mengikuti, sabar. Itu orang Kalian tidak mengikuti perkataan. Ini dasarnya. Tunggu, ini dasarnya. Ketika itu apa kata Yesus? Karena kalian tidak mengikuti perkataannya, kalian tidak mengikuti dia, maka dia pun mengatakan kepada kalian, enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Ini dia dasarnya. Apa dasarnya di Matius 7:21? Ini karena inilah tidak kalian ikutin semua perkataan Yesus. Makanya Yesus berkata seperti itu, nyala kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Aku tidak pernah membawa Kristen. Kalian saja yang mengakui pengikut, tapi Yesus tidak mau mengakui kalian. Jangan perasaan kalian mau diakui sedangkan perkataannya tidak kalian ikutin.
Gimana mau diakui kalian? Iya, Katanya tidak kalian ikutin. Kalau percaya Yesus cuma setengah-setengah. Oke, kita buktikan. Daniel, baik, kita buktikan ya. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan mengimaninya, kemudian mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sepakat? Betul. Betul, baik. Tetapi hanya mengimanin, percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, apa konsekuensinya? Ya kalau tidak mengikuti ajarannya ya konsekuensinya dosa gitu seperti itu. Ya dosa aja. Apa konsekuensinya? Apakah ke neraka? Ya kalau ada dia tidak dia minta ampun, jadi dia ke neraka, Pak. Ke neraka ya, berarti hanya ikut saja. Ya baik. Siapa yang percaya ini ya, hanya mengimanin Yesus sebagai Tuhan. Kalian percaya Yesus itu Tuhan dan mengimaninya, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka kalian masuk neraka. Sepakat? Iya, kalau dia kembali lagi kepada dosa ya pasti. Ya ini dulu ya, artinya tidak mengikuti, hanya percaya saja Yesus Tuhan, tetapi tidak mengikuti perintah dan ajarannya, maka kalian masuk neraka. Benar? Betul. Baik. Kalau begitu, oke. Kalau begitu, siapa yang mengajarkan dan memerintahkan kalian mati pakai jas? Macet. Satu. Apakah itu ada ajaran dari Yesus ataukah ada perintah dari Yesus? Itu apa namanya ya? Masalah pakaian ya. Masalah pakaian itu tidak ada yang tertulis, Pak. Kami bebas. Apakah itu datangnya dari Yesus? Mau nggak pakai sendal masuk ke gereja pun baik. Masalah, Satu poin ya. Karena nggak ada yang tertulis. Ya udah, satu ya. Berarti udah masuk neraka. Udah masuk neraka nih ya, gara-gara ini ya. Enggak gitu, nggak masuk neraka. Jadi gimana? Jadi tadi kan udah sepakat kita. Masalah berpakaian itu nggak ada tertulis kecuali dosa. Nggak ada. Artinya apakah itu ajaran dari Yesus? Apakah itu datangnya dari Yesus ajarannya atau perintah dari Yesus mati pakai jas? Memang tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti clear ya. Udah satu. Tidak ada masuk neraka. Udah. Yang kedua. Kalau ada yang tertulis. Yang kedua. Udah. Yang kedua. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Apakah sunat itu bentuk ajaran atau perintah? Itu dia waktu itu waktu ajaran dia ya. manusia. Itu ya, ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus, tetapi kalian tidak mengikuti ajarannya dan kalian pun tidak sunat. Benar? Udah dua ya, tidak mengikuti. Ketiga, siapa yang mengajarkan kalian? Tunggu dulu, kita buktikan. Ini perkataan Yesus ini semua. Kita buktikan tadi kalau kalian masuk neraka. Ketiga, siapa yang mengajarkan kalian ibadah di gereja? Macet, neraka lagi ya, neraka lagi. Udah neraka nih. Wow, udah lama kali neraka udah. Enggak gitu, jadi Pak. Enggak seperti itu. Jadi jangan ngarang bebas itu. Loh, tapi kita sudah sepakat tadi. Enggak ada yang tertulis kok. Enggak ada yang tertulis. Enggak, tadi kan kita sudah sepakat kan. Masalah pakaian itu enggak ada yang tertulis. Bukan begini. Ketika kalian tidak mengikuti perintah dan ajarannya, maka kalian akan masuk neraka. Pertanyaannya, adakah perintah dan ajaran Yesus mengajarkan kalian ibadah di gereja? Adakah? Ajaran. Shalom, salam toleransi semuanya. Ya, salam toleransi. Adakah? Nggak ada ya. Udah tiga, udah nggak ada. Udah. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, bahkan dia memerintahkan untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Apakah itu kalian ikutin? Terserah Bapak aja lah apa yang neraka bos, sepakat ya, neraka. Enggak, Jadi angan-angan kalian masuk surga. Angan-angan, omon-omon. Pokoknya enggak gitu. Pokoknya enggak gitu, enggak gitu ajarannya, enggak seperti itu. Loh, jangan. Kok gimana? Kalau yang neraka itu dia mengikuti Yesus tapi dia berdosa. Berdosanya itu apa? Mencuri, berbohong, penipuan. Itu tadi kan sudah kita sepakati.